Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman surga dimanapun kau berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi muncul sinetron perusak remaja. Dunia perfilman Indonesia tuh kalau teman surga perhatikan ya, dari hari ke hari tuh semakin menyedihkan. Kreativitas sebagian besar sineas ya, di Indonesia itu kok nggak jauh-jauh dari dunia mistis, drama irasional, dan percintaan remaja yang alay. Contohnya yang baru-baru ini viral ya, bahkan jadi trending juga di YouTube, yaitu ada salah satu sinetron berjudul Dari Jendela SMP. Sebetulnya sih nggak ada yang unik ya dari sinetron ini. Rich girl meet poor boy. Seorang cewek kaya, cantik, ketemu dengan cowok yang miskin tapi ganteng dan berprestasi. Genre ini udah bosen banget ya, udah banyak sekali dari buku, novel, termasuk film ya. Dan termasuk sinetron Dari Jendela SMP ini yang kabarnya memang diangkat dari sebuah novel tulisan Mira W. Ceritanya nggak jauh-jauh dari si cowok itu miskin, kemudian dia masuk ke pergaulan sekolah kaya karena beasiswa ya. Kemudian nanti dia ketemu dengan seorang cewek cantik kaya yang ngebela dia ketika dia dibully, bersahabat, pacaran kan, jatuh cinta dan akhirnya berzina. Begitu terus sampai pergaulan sekuler ala barat diterima di norma-norma di tengah Indonesia. Kenati sudah disomasi, bahkan KPI kabarnya sudah mendapatkan pengaduan ya, baik itu dari masyarakat atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau lembaga-lembaga lain lah yang kemudian concern di isu perlindungan anak. Tetapi nggak ada tuh tanda-tandanya film ini bakal dicabut izin tayangnya. Sudah rahasia umum bahwa yang namanya fenomena media di Indonesia ini itu berakar dari yang namanya sistem kapitalisme berbasis sekularisme. Media mainstream itu seolah-olah sudah menjadi hambanya rating gitu kan. Asalkan ini program itu ratingnya bagus, kemudian share-nya juga bagus, maka pasti akan dibela-belain. Ujung-ujungnya apa? Ya duit gitu. Sampai kemudian slot ikannya mahal, bahkan perusahaan-perusahaan mau untuk melakukan product placement di film tersebut. Isu moral, nilai, norma, halal haram itu nggak ada di persoalan ya. Kalau ada netizen yang mengkritik film ini, termasuk Kang Izan, pasti lihat aja di kolom komentar. Dilabeli dengan apa? Kuno, tradisional, tidak mau menerima perkembangan zaman, bahkan intoleran. Bisa apa lo? Coba bikin film kayak gini. Pokoknya label-label seperti itulah yang jelas menunjukkan pembelaan dia terhadap film merusak moral ini. Agenda westernisasi yang didukung baik kekuatan finansial maupun kekuatan politik yang begitu masif itu merupakan faktor utama mengapa kok pemikiran-pemikiran, pergaulan-pergaulan ala barat tuh masuk di negeri-negeri kaum muslim. Mau itu Turki, mau itu Arab, Pakistan, termasuk ya Indonesia. Penanaman nilai tersebut itu bisa masuk melalui caranya ketika para calon sineas muda ini dia mengenyam pendidikan tinggi di barat gitu kan, masuk kuliah jurusan-jurusan sinematografi, atau juga dengan cara barat itu mengekspor film-film ke negeri-negeri muslim sehingga itu menjadi standar baru ketika para calon sineas muda ini ingin berkarya di negeri mereka. Teman surga, dalam Islam, sebetulnya prinsip semua aspek ya, termasuk dalam masalah media dan penerangan, itu dikembalikan kepada penciptaan manusia. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tidak terkecuali di Departemen Media dan Penerangan ya teman surga. Media yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat Islam tentunya nggak jauh-jauh dari itu menambahkan kebaikan, menambah manfaat, menambah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orangnya. Lah, lalu nanti dalam negeri berbasis masyarakat Islam tuh nggak ada dong film Avenger misalnya, atau drakor, atau misalnya film kartun. Pertama, teman surga, jangan lupa bahwa standar hiburan di masyarakat hari ini dengan masyarakat Islam itu berbeda. Kebutuhan akan industri hiburan dengan mindset hari ini dan kebutuhan akan industri hiburan dengan mindset masyarakat Islam itu berbeda. Yang kedua, teman surga juga harus tahu bahwa Islam tuh gak kaku ya. Jadi jangan kemudian dibayangkan, oh karena dalam hadis itu hiburan itu hanya berkutat pada memanah, kemudian berenang dan berkuda, maka nanti semua hiburan itu hanya 3 hal ini. Ya enggak. Pada prinsipnya semua hiburan yang sifatnya itu mubah itu boleh kemudian
diambil. Hanya saja nanti mindset masyarakatnya yang berbeda. Hiburan itu tidak dilarang ya dalam Islam. Menonton video, menonton film, melihat meme misalnya, karena itu bagian dari pemenuhan Ghorizatul Baqo ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan nanti teman surga adalah batasan-batasan. Apa saja yang kemudian yang diperbolehkan dalam lingkup syariat Islam, mana juga yang tidak diperbolehkan dalam lingkup syariat Islam. Yang jelas kalau film dari Jendela SMP ini tidak ada yang bisa kita dapat darinya kecuali hanya merusak moral para remaja saja. Mempertontonkan adegan pacaran, bahkan kalau misalnya mengikuti dari novelnya, ada merupakan adegan hamil. Jadi anak SMP kemudian hamil gitu, kalau kemudian mengikuti dari novelnya. Dan ini sebetulnya hanya mengulang saja dari film-film merusak moral remaja yang lainnya, yang juga pernah kami bahas di channel ini kalau tidak salah. Itu saja teman surga. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Kasih tahu ke teman-teman kamu supaya mereka sadar dan peka bahwa hari ini ada sebuah film di media mainstream yang viral, yang itu dapat membahayakan moral remaja-remaja di Indonesia. Yang hari ini juga sudah hancur juga sih. Tapi jangan sampai lebih hancur lagi gitu. Itu saja. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.